Halo, selamat datang kembali Oi, di Ruang Ngobrol Fit One Piece Fans Club Indonesia. Hahaha. Masih episode sama kedua ya. episode kedua. Masih sama saya Daris, terus sama Fudo Si Tengkorak Fudo. Kali ini kita bahas dari recap sama review singkat chapter 1073. 3. Heeh. Nah, dari thumbnailnya udah kelihatan kan itu. Kok ada nikah? Kok Nanti ada dibahas di nikah? belakang. Kan yang penting cuman yang kiri atau kanan ya? Kiri ya? Kanan. Kiri, kiri. Kan yang Kalau penting cuman kanan yang kalau dari gambar kan yang penting cuman itu. Oke oke. Langsung aja kita nanti dibahas ya. langsung aja kita recap. Seperti biasa diawali dengan cover story. Cover story. Gimana Di cover cover story story ini? ini kita ngelihat kan Vegapunk itu ternyata kalau teman-temannya nih yang Caesar Clown dan kawan-kawan tuh bikin sesuatu yang Rekan, jangan bilang temen. ya iya rekan-rekannya di match itu bikin senjata kan, senjata macam-macam kelihatan dari episode chapter sebelumnya kan cover story-nya kan ngeliatin mereka fokus senjata masing-masing. Nah, ternyata Vegapunk di sisi lain malah bikin sesuatu yang environment friendly kayak ibaratnya kayak dua sisi koin yang berbeda. Soalnya di satu sisi mereka bikin yang mendukung peperangan, Vegapunk bikin sesuatu yang istilahnya menyembuhkan dampak dari peperangan. Soalnya dia bikin polusi akibat bubuk mesiu gitu Hmm. bisa jadi bunga gitu. Ingat ke Hiluluk ya. Iya, Hmm. ingat Hiluluk juga. Hiluluk kan juga dulu bikin bikin pengen bikin bisa numbuhin sakura di negara salju kan. Iya, ini juga mimpi besarnya Vegapunk itu kan sustainable energy ya. Jadi emang Iya, seakan cover story ini tuh makin menegaskan kalau Vegapunk tuh emang orang baik. Cuman iya, rada aneh ya, wae gitu. iya emang agak pendekatannya aja yang Mm-mm. aneh. Nah ini jadi bikin mikir apa yang membuat cloning bisa jadi satu langkah mendekati untuk perdamaian dunia gitu. Ya, nanti nanti pasti akan Yang dibahas jadi, di belakang sih iya, sama Oda ya. Kita belum sama dapat ini apa? kita belum bisa menebak sih ya Mm-mm. arahnya kemana. Cuman sama ini mas ada apa? Dia menang Ibel Peace Prize. Ini jelas terinspirasi dari Nobel ya. Emang ya biasa seperti biasa Oda kan selalu meniru ya. Weish. Terinspirasi, Terinspirasi lah. terinspirasi. Kan ini bahasanya anak meme kan gitu. Oke, next kita Terus, bahas ini yang lanjutan langsung dari kemarin ya. Ternyata tidak butuh iya, waktu lama. Kupikir bakal di skip dulu loh. Akan belok ternyata kemana enggak ya. gitu. Ternyata langsung. Kayaknya emang ini bukti kalau udah itu akan lebih fast fast deh. Lebih cepat Lebih cepat nah. Jalannya lebih cepat. Chapter alurnya bakal dicepetin tapi nggak bikin yang kerasa terburu-buru lah Mm-mm, istilahnya. mm-mm. Dan ini Lucy kalah dengan sekali. Enggak ini Ini aku yang daripada kalah kayak lebih kejebak sih mas. iya, aku yang menarik itu kan kayak mereka itu udah akrab banget tuh sampai seterusnya itu bilang, "Ya, ini kamu banget sih." Langsung nyerang buat bunuh aku itu. Makanya kamu bisa kena gitu. Iya, soalnya ibaratnya 20 tahun dari bawah kan stasi itu dari Mm-mm. 20 tahun jadi agen rahasia. Terus ternyata dia istilahnya triple agent. Soalnya dia sebenarnya dari Emperor Underworld, ternyata dia CP0, ternyata dia di loyal sama Vegapunk. Iya, Sama ini, dia ternyata bawa batu laut di lipstiknya. Nah, ini ada yang mikir gara-gara ini, apa ini berarti Stasi bukan pengguna buah iblis gitu. menarik sih soalnya kan ada dua angle ya di sini ya. Apakah batau lautnya itu hanya ada di ujung lipstiknya atau termasuk yang dia pakai untuk menggigit itu loh. Nah, kalau Iya, kalau termasuk yang dia pakai berarti memang kemungkinan dia bukan pengguna buah iblis. Tapi ada juga. tapi seharusnya tidak perlu buah iblis juga untuk nyokot itu kan. Cuman ini karena Lucid Dikit. ya kan. Karena Lucy terlalu Nah, kuat kan, makanya dia butuh melemahkan Lucy agar bisa kena bisa kena. gigitannya. Heeh. Jadi Ibaratnya apa? Ada apa? banyak sih teori mas yang mikir kalau Stasi ini bukan pengguna buah iblis. Kayak mungkin bisa kayak Reiju lah yang sayapnya juga Mm-mm. muncul karena rekayasa genetik gitu sih mas.
Iya, ada beberapa macam teori dan semuanya plausible sih. Yang Ya jelas nanti kita lihat lah akan nanti. dijelaskan udah di belakang sih pasti. Mm-mm. Malah mungkin di databook biasanya kalau info-info kayak gini gitu. Ya begitulah. Nah, selanjutnya Saya kita review juga, ini review juga kemarin juga keluarnya di ini kan Mas, ya di apa Databook. heeh. Nah, kemudian adegan berikutnya juga langsung mengkonfirmasi bahwa orang yang ditelepon kemarin tuh ya memang Stasi. Mm-mm, mm-mm. Jadi udah nggak ada spekulasi yang bisa dilakukan gitu loh. Jadi emang oh Iya, ini tuh langsung konfirmasi. dikonfirmasi ya. Chapter ini banyak konfirmasi sih. Heeh. Sama ini apakah ini bukti kalau Stasi ini kan Stasi jelas loyal ke Vegapunk ya? Hmm. Apakah ini karena loyalnya itu karena Vegapunk itu penciptanya Stasi atau karena Stasi itu punya apa istilahnya chip kendali kayak Seraphim gitu? Kalau aku lebih condong ke ada dua hal sih. Pertama Vegapunk itu kan bisa dibilang bapaknya Stasi ya, yang bikin Heeh. Stasi. Yang kedua adalah atau mungkin dia simpati juga sama tujuannya Vegapunk gitu loh dibandingkan pemerintah dunia. Yang menarik adalah Vegapunk itu tidak berharap ini terjadi. Iya. Ini tuh bukan by design gitu. Sama Vegapunk juga bilang dia nggak nyangka kalau udah 20 tahun dia masih loyal gitu loh. Mm-mm. 20 tahun di pemerintah dunia itu nggak bikin dia hilang hilang loyalnya ke Iya. Vegapunk gitu. Makanya chip itu menurutku Kayaknya enggak ya, enggak deh. Vegapunk karena emang enggak. loyal aja ya. Kita udah dilihatin kalau Vegapunk tuh orang baik, dia tuh enggak akan orang baik yang kelewatan goblok aja sih. Soalnya Kelewatan aneh. dia tuh juga tidak anu kan, ya tidak apa ya, tendeng aling-aling, tolong aku dong. Enggak, Yang lain tuh jangan nanti dia jadi musuh pemerintah dunia. Enggak apa-apa deh gitu. spontan tipenya. Iya, ya itu Mungkin karena ini sih Mas, karena dia kan pinter, jadi proses berpikirnya itu lebih cepat dari orang normal gitu aja. ya bener sih, fitting, fitting lah ya. Nah, Untuk dia itu seperti itu seorang fitting. Vegapunk ya. Oke, lanjutnya Lanjut, adalah kita bahas ini yang banyak banyak jadi sebenarnya ini bukan spekulasi sih ya. Lo banyak yang siapa? senang juga sih Mas, Zoro lawan Mihawk dan Mihawknya terlihat versi Seraphim. Hawk ya. Terlihat Iya, S-Hawk namanya. terlihat berkeringat. Ini sampai sampai apa? Ada yang mikir, emangnya orang nggak boleh keringetan gitu. Ya kan beda ya ekspresinya tuh. Iya, tapi ada yang mikir sekedar ini sih Mas, sekedar keringetan doang itu nggak membuktikan apa-apa. Cuman setidaknya ini bikin seperti kata Zoro ini bikin kelihatan Eshok itu punya apa sih sisi manusiawinya gitu. Dan apa Beda sama Mihawk ya. Mihawk tuh udah pinnacle of swordman kan di puncak. Dia udah nggak takut Iya, sama apa makanya kalimat Zoro yang ngomong ini kamu beda ternyata kamu lebih manusiawi gitu. Karena ketika diserang dia tuh agak kaget, agak ini yang nyerang aku iya. kuat ya ternyata. Mihawk kan nggak gitu, tidak pernah diperlihatkan Mihawk itu kaget. Kecuali Bagi ya, pas lihat Bagi kemarin ya. Kayak bagi diserang sama Mihawk itu, bukan? Bukan yang pas Mihawk tuh kaget loh kok Bagi yang jadi kepala gitu. Jadi ya, tapi ya udahlah gitu. Itu kan lucu ya tapi ya. Iya. Cuman kalau kaget ketemu orang kuat emang mungkin karena S-Hawk ini emang kurang pengalaman lawan Iya. swordsman sih. Lawan Apalagi mereka itu masih dikit. Jadi ya wajar lah. kelasnya Zoro kan. Berarti ini juga Iya, establishing kalau Zoro tuh udah makin mendekati Mihawk gitu. iya. Banyak konfirmasi di sini tuh yang menarik tapi harus diulik layernya ya. Iya. Oke. Cuman yang lucu itu Zoro kayak masih bingung karena dia benar-benar out of loop ya. Kayak dia benar-benar nggak ngerti Seraphim itu apa. Tiba-tiba dia berhadapan sama yang mirip Mihawk gitu. Dan Jadi reaksinya bisa kayak lucu gitu. Zoro being Zoro ala bodo amat lah ada musuh ya tebas aja gitu. Oke, Terus, lanjut. Ini. oh ini Ini apa Mas Sanji. Fudo? Sanji ngapain ini? Ini Sanji, ini yang menarik ya. Kalau dilihat kan sebelumnya Edison mau kena serang sama Seraphim, kena laser. Tapi somehow entah
tiba-tiba Sanji muncul nyelamatin Edison. Ini kayak konfirmasi kalau memang Sanji itu punya kecepatan. Ya walaupun dia bukan orang pertama yang menghindari laser ya. Cuman bisa dibilang ini cepet banget lah. Soalnya kita lihat di panelnya itu lasernya itu udah deket sama Edison. Tapi Sanjinya masih sempat nguber gitu kasarnya. Iya. Ya Sanji akan selalu dalam tanda kutip setara sama Zoro. Iya kan? Iya, walaupun ya agak beda lah approach-nya. Iya. Cuman ya namanya sayap Raja Bajak Laut ya harus setara emang. Memang Walaupun benar. angle-nya bakal beda setaranya kayak gimana. Kayak Zoro itu lebih ke kekuatan, mungkin Sanji lebih ke kecepatan atau apa sama gitu. strategis. Sama strategi. Emang Sanji lebih pintar sih Iyalah Zoro kan setara Luffy otaknya. Nah ini yang menarik, bahasan berikutnya adalah ini. Oh iya, Vegapunk disebut hilang. Nah ini aku lebih spesifik lagi ini. Aku butuh mencerna lama ini. Iya, soalnya ini bagian ini tuh Vegapunk-nya tuh bukan Vegapunk yang hilang, tapi disebut Vegapunk Stella yang hilang. Artinya tubuh utama Vegapunk yang hilang, tapi yang 6 lainnya itu masih ada. Stella tuh apa? Coba jelasin dulu. Stella itu tubuh utamanya Vegapunk. Sementara 6 Vegapunk yang lain itu disebutnya kan satelit. Nah, ketika di bagian ini tuh disebutkan secara spesifik kalau Stella Vegapunk hilang. Nah, ini berarti kan implying apa? Ini berarti mengindikasikan kalau kasus menghilangnya Vegapunk ini bukan karena dibawa kabur Luffy, tapi emang hilang gitu. Yang kita nggak tahu kemana ya. Iya, cuman kalau misalnya seandainya ya, kalau Vegapunk ini yang dimaksud, kalau memang yang dimaksud itu karena menghilang karena di insiden menghilangnya Vegapunk itu karena dibawa kabur Luffy, harusnya nggak perlu disebut tubuh utama Vegapunk. Soalnya 6-6-nya kan dibawa Luffy semua, 7-7-nya. Dan yang bikin menarik itu penyebutannya ada di kolom narasi, bukan dialog. Iya. Jadi biasanya kalau di kolom narasi kan biasanya adegan gede gitu, Mas. Mengacu pada kejadian yang kemudian dikenal oleh masyarakat kan. Nah, itu yang menarik sih ini, yang hilangnya kemana. Ada teori kalau ini hilangnya tuh apa ya, termasuk teleport itu kan. Ya kan dia sempat dia kayaknya punya kemampuan teleport dan dia sempat nyangkut di mana? Di robot gede itu karena kayak ada distorsi ruang dan waktu menurut Vegapunk. Nah, ini ada teori yang bilang dia pindah pakai itu tapi nggak tahu kemana dia juga, jadi distorsi lagi gitu. Ya mungkin nanti akan ada masih berhubungan dengan Bonnie ya, dia hilangnya kemana, bagaimana. Yang sialnya sih nanti pasti akan diceritakan belakangan. Iya, soalnya kita juga jadi nggak tahu flashback Kuma bakal muncul sekarang atau enggak. Karena udah ada narasi begitu. Nah itu ya, sih. Lihat nanti lah. Nah, kita belum bisa diskusi banyak soal ini karena emang datanya belum cukup ya. So far sih masih teori-teori. Dan apakah Vegapunk-nya hilang beneran atau enggak kita juga nggak tahu. Nah ini cuman konfirmasi kalau Weevil tuh bukan orang jahat. Dia tuh bayi aja lah. Emang agak kurang pinter lah istilahnya. Menariknya adalah adegan ini keluar sekaligus untuk memberikan narasi kalau Weevil itu levelnya ada di mana pertama ya, karena dia diambil sama itu kan, sama siapa? Ryokugyo. Susah tuh spelling namanya, astaga. Aramaki nama aslinya. Diambil Aramaki, berarti kan levelnya masih di bawah Aramaki. Sebenarnya ini juga debatable sih, Mas, soalnya dia itu mungkin karena Aramaki itu kan pinter, mungkin dia bisa jadi menjebak kalah taktik aja sama Aramaki. Jadi ya levelnya kalau kataku sih masih sekitaran Admiral, cuman nggak setara. Ya karena itu ada faktor tingkat kecerdasannya aja yang masih kayak anak-anak gitu. Selain itu juga kemudian konfirmasi bahwa Stasi itu beneran Stasi. Stasi.
Miss klonnya. Bakin itu Nah, beneran Stasi gitu mas. dan aku menariknya itu kan kolom perkenalannya ya, bahwa dia tuh kan apa Iya, pengangguran ya, freeloader itu kan orang penumpang orang numpang nggak orang orang benalu orang benalu. benalu orang numpang aja gitu. Benalu di apa match gitu. Makanya Match. karena dia benalu mungkin dia harga harga yang dia kasihkan ke Vegapunk adalah ngasih DNA-nya Whitebird kali ya atau Ah bagaimana. iya. Entah DNA dengan cara Viber dan apa. DNA dia sendiri mungkin. Nah, entah dengan cara apa yang kemudian jadinya Weevil. Dan dia nyebut Vegapunk. Kalau kamu pengen konfirmasi kalau Weevil itu anaknya Vegapunk, Anaknya anaknya Whitebird, Whitebird Shirohige ngomong sama si Gapang. Vegapunk. Yang kasihan si Marco ya dapat PR terus. Kamu kok nggak bisa hidup tenang sih? Jadi sama ini yang lucu kan, Miss Bakin itu disebutnya tadi freeloader apa? Orang numpang. Sama disebut Benalu. mengaku-ngaku Saintis. ilmuwan, saintis. Jadi yang bikin lucu ini berarti Miss Bakin itu sebenarnya secara sifat menurutku ya, ini menurutku pribadi masih di bawah Stasi. Stasi itu loyal, dia Iya, bisa iya, sampai iya. jadi Emperor of Underworld, bisa jadi kaisar dunia bawah, bisa sampai jadi CP0. Sementara Miss Bakin apa gelarnya? Dia kayak Ngaku-ngaku. manfaatin Weevil, ngaku-ngaku istrinya Whitebird, ngaku-ngaku ilmuwan. Ini kayaknya menarik soal cloning nanti ya. Mungkin kita bahas di konten Iya, terpisah ya. Kenapa kok ya paling enggak bisa beda. ya paling enggak ini implikasinya kalau emang walaupun mungkin memorinya ada tapi bakal jadi orang yang berbeda walaupun hasil cloning. Jadi kayak Dengan pendidikan yang berbeda ya, dengan iya, dibesarkan dengan cara yang berbeda. Lebih tepatnya gini, cloning itu bukan copy paste daripada iya. orang yang di cloning ya. Dia tuh cuman secara fisik mungkin sama tapi outputnya bisa berbeda. Setidaknya di sini kita bisa tenang, kita nggak akan ngelihat cloning Roger, cloning siapa lagi karakter-karakter legendaris. Soalnya mungkin Stasi cuman ngasih DNA-nya Shirohige sama DNA-nya dia sendiri. Makanya anak mereka Atas kan. dan Makanya anak mereka. maka sama kemungkinan apa sih namanya? Ya kemungkinan emang cuma 2 itu sih. Ya. Oke lanjut. Nah ini bahasan yang paling menarik adalah mbah-mbah. Ini bikin kaget sih. Ya ini Tiba-tiba sebenarnya expected ya. Iya karena ini ya. Karena chain of command-nya Seraphim itu kan paling tinggi Gorosei. Iya, di atas di atas Vegapunk itu cuma ada Gorosei. Jadi dia hierarkinya. Cuman aku nggak nyangka kalau secepat ini aja sih. Nah, aku udah nyangka, cuman ya enggak. Ekspektasiku tuh 2 chapter lagi lah. Ekspektasiku tuh di penghujung chapter ya. Cuman nah yang menarik dari kemunculan dia itu kan bukan kemunculannya, tapi namanya. Yang ini akan Shinji Garcia Saturn. Ya kan ya? Ini akan menjadi banyak diskusi. Banyak teori. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya aja deh untuk menjelaskan. Tapi ini dulu Mas, bentar. Gimana? Sebelum ini kan sebelumnya ini ada adegan Kizaru nyuruh anak buahnya buat ngecek minuman Gorosei ada racunnya enggak ini. Nah, ini implikasinya gini, Mas. Kan setingkat Gorosei, seorang admiral aja sampai harus ngecek minumannya apakah ada beracun atau enggak. Di sisi lain, sebelum ini Gorosei yang tingkat keamanannya setinggi ini loh, sampai admiralnya hati-hati banget. Diajak ketemu secara personal sama Shanks itu mau gitu. Ya, aku paham. Berarti ini Shanks tuh pengaruh politiknya Shanks tuh gede banget sampai Gorosei meluangkan waktu khusus untuk ketemu, apalagi tanpa pengawal, tanpa admiral lain gitu. Oke. Dan ini mungkin ada hubungannya, bakal ada hubungannya sama yang selanjutnya ini, Mas. Ya, langsung ya. Ini yang mungkin aja. Agak panjang sih. Ternyata kita nggak bisa bikin konten pendek. Iya, susah ya. Ini Saturn nih. Saturn kan jelas ya. Mungkin sebagaimana besar terinspirasi dari Saturnus. Dan kita bisa langsung ngambil kesimpulan kalau Gorosei lain juga namanya berdasarkan planet, karena artinya Gorosei sendiri adalah 5 bintang tertua. 5 Elder Stars. Iya, 5 secara bintang harfiah tertua. Ya. Secara harfiah.
Nah, bintang itu di sini bisa dimaksudkan planet, bisa dimaksudkan bintang, tapi Eh kalau dalam anu bahasa ya. Jepang itu bisa diartikan planet lah. Hoshi ya berarti ya. Hoshi kayak Anu saya kanjinya. itu, Mungkin iya, ya. aku juga nggak lihat kanjinya sih Mas, lupa. Cuman kalau harfiahnya 5 bintang tertua. Nah, itu kalau sampean mungkin lihat, aku lupa ini sejarahnya, astrologinya Roma apa Yunani, aku lupa. Yang jelas sebelum ada teleskop, 5 planet yang bisa diobservasi itu cuman Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Nah, Uranus, Neptunus sama Pluto itu baru bisa diobservasi setelah ada teleskop. Jadi cocok kan 5 tadi itu Gorosei. Nah, terus ini ada paralelnya Sun God Nika. Sun God Nika itu mataharinya kalau kata-kata fandom di luar ya. Nah, yang anu bikin ya, personifikasinya ya, personifikasi iya, matahari. Bukan personifikasinya. ngomongin literalnya ya, karena semuanya itu udah ngomongin bulan, ngomongin planet, ngomongin luar angkasa. Nika itu ada di posisi yang mengancam segalanya, juga menerangi segalanya. Iya, benar. Arahnya ke sana sih, mungkin ya, mungkin. Jadi Nika tuh Sama ini. kenapa ditakoti? Ya, maksudnya itu kan Nika kenapa Iya, ditakoti? karena Karena semua itu berpusat pada dia gitu. pada akhirnya. Sama ini Mas, kan tadi aku bilang 3 planet terakhir itu Uranus, Neptunus, Pluto itu baru ditemukan setelah ada teleskop. Berarti teleskop itu implikasinya adalah barang futuristik bagi mereka, ya kan? Nah, di dunia One Piece, Ancient Weapon itu Uranus kan ya nama Ancient Weapon. Neptunus itu Poseidon, Pluto itu Pluton. Kan nama Neptunus Ancient Weapon Poseidon. juga. Iya, Neptunus kan Poseidon. Ya. Berarti kan 3 ini emang Ancient Weapon ini juga berdasarkan nama planet kan? Kemungkinan. Nah, Ancient Weapon ini adalah teknologi futuristik yang diciptakan oleh Ancient Kingdom. Berarti cocok sama namanya juga, karena 3 planet itu muncul setelah kita pakai teknologi teleskop gitu. Jadi masih masuk lah. Ini menarik. Nah, pertanyaannya, bumi ini siapa? Ya, itu kan yang apa namanya yang ya sebenarnya kan udah kelihatan toh dari slide kita itu. Arah kita kemana? Ya. harusnya tuh itu slide-nya satu lagi. Males bikinnya, Mas. Iya, aku paham. Apakah Im sama atau Shanks? Kan pertanyaannya. Atau bot? Atau dua-duanya ya, bisa jadi. Soalnya kenapa Shanks, kalau kalian nonton One Piece film Red, dan harus nonton kalau belum. Ya, tonton. Nanti video-video obrolan One Piece film Red tuh kita sematkan di akhir seperti biasa. Iya. Itu ada disebutkan kalau ketika Uta muncul itu Gorosei mikir kalau nama keluarga Uta ini adalah Vigarland. Nah, ini ada kemungkinan Vigarland ini Gorosei mikir gitu karena Shanks adalah keluarga Vigarland. Implikasinya begitu. Ya. Ada setuju bisa enggak, cuman ada implikasi ke sana kalau Shanks ini adalah Vigarland nama keluarganya. Itu ada bantahan yang menarik sih soalnya. Iya, ada bantahan. Banyak sih bantahan. Soalnya bisa jadi Uta sendiri adalah Vigarland, bukan Shanks. Cuman pasti nama Vigarland ini hampir pasti menurutku ya, hampir pasti Vigarland ini ada implikasi apa? Pasti akan di-reveal lagi nanti, dipakai lagi nanti. Gitu loh. Iya. Kalau aku sih misalnya apa? Lanjut dulu. Lanjut dulu bentar. Kalau misalnya Vigarland ini Shanks, dia cocok jadi bumi. Kenapa? Land itu adalah tanah alias bumi gitu. Jadi nyambung gitu kalau sama tema, dan bisa jadi alasan kenapa Shanks itu dihormati sama Gorosei sampai mau ketemu langsung itu karena Vigarland itu adalah Gorosei ke-6. Six Ranger-nya Gorosei istilahnya. Bisa jadi Vigarland itu Tenryubito yang levelnya disetara sama Gorosei, cuman dikeluarkan. Atau Im sama ini juga Vigarland. Ya, aku mau bilang gitu tadi. Makanya bisa dua-duanya. Yang jelas kan
bahwa kalau aku sih aku lebih setuju kalau Im sama Shanks tuh terpisah. Iya, Ya, bukan. Jadi Shanks tuh memang salah satu dari Tenryubito jelas. Keturunan ya, salah satu dari kemungkinan sih. seperti Doflamingo kan, seperti Doflamingo tuh. Iya. Karena Tenryubito itu Doflamingo itu masih bisa mempengaruhi Gorosei. Pemerintah dunia secara Nah, umum juga. secara umum. Nah, Shanks itu juga punya implikasi yang sama. Tapi Im sama itu harus di atas Di segalanya. atasnya Nah, lagi. harus di atas segalanya. Karena Gorosei aja sampai tunduk. Nah, kalau Shanks itu adalah keturunannya Im itu, ini akan merusak balance nih. Iya sih. Merusak balance. Kalau aku lebih sepakat itu. Kenapa kok artnya itu nanti ke Im? Ya fitting aja. Tapi bisa jadi juga Mas. Earth-nya tetap Shanks, tapi Im sama itu nanti nama lengkapnya itu sesuatu yang di atasnya lagi, entah galaksi, entah apa. Bisa. Cuman apa namanya agak out Iya, of the place aja sih. iya, karena temanya solar system ya. Temanya solar system. Ini udah masuk nih semua. Kalau tiba-tiba ada ting di atas itu agak out of the Agak aneh. place. Yang jelas Sama yang menarik, iya jelas. sama-sama menarik tema apakah Hmm. Figureland itu kemudian Shanks itu Figureland. Sebenarnya ada yang bisa dibantah sih dari Figureland itu. Bagaimana Gorosei itu baru tahu kalau dia anaknya Shanks itu kan belakangan. Nah, tidak langsung ketika mereka nyebut Figureland itu kan itu sebelum ngomong kalau itu tuh anaknya Shanks gitu. Jadi itu Iya banyak sih. banyak hal yang menarik tapi make sense juga. Nah, mana teori yang akan bergulir nanti? Dua-duanya itu bukan hal yang jelek gitu. Teorinya tuh teori yang oke. Iya, walaupun manapun yang ternyata terungkap, tetap keren Nah, menurutku. atau malah kemudian bukan sama sekali ya. Tapi menurutku Bisa. kerucutnya akan ke sana kok karena polanya udah itu kan selalu mainin pola ya. Iya. Polanya udah oke, nanti akan mengerucut ke sana. Semoga sih. Sama by the way ini penempatan Gorosei-nya ini ngasal sih, jadi nggak tentu Ya. Ini Jupiter yang ini. ini kan Simbolik aja. cuman simbolik aja. Yang jelas yang bener-bener tuh ya cuman Saturnus saja ya. Oh, sama ini Mas. Ada teori yang mikir nanti Zoro bakal lawan Mars, Sanji bakal lawan Venus. Karena masih Yo. God of Wars, Paham. Venus itu God of Love. Ya. Jadi cocok lah sama Zoro sama Sanji. Ya, aku langsung oh ya oke, paham maksudnya apa. Sama yang paling menarik ini, kita udah nemu representasi black hole yang bakal memusnahkan semuanya. Ya. Ya itu Jelas adalah kan? Kurohige. Blackbird. Kurohige yang buah iblisnya, penampakannya, terus ambisinya yang tidak peduli apapun. Jadi Udah apa ya? jelas-jelas banget ya. Tema space ini fitting banget, udah fitting banget. Luar angkasa ini, udah jelas. Makanya aku bilang kayaknya perang akhir nanti bakal melibatkan solar system. Temanya luar angkasa. Itu menarik sih. Agak mirip sama itu ya. Teorinya teman kita ya, Fata ya. Iya. Nanti kawan-kawan kita kayaknya bahas. Emang iya, kapan-kapan kita fokus ke sana lah. Bahas fokus ke sana. Tapi ini menarik sih teorinya. Yang paling lama dibahas emang ini ya. Dan kita berusaha bikin konten pendek tapi ya ujung-ujungnya setengah jam. Panjang juga. Oke, itu aja kali ya. Untuk apa namanya pembahasan recap One Piece chapter 1073 ini. Karena minggu depan itu break ya. Nanti akan semoga kita bisa ngisi dengan beberapa teori menarik sih yang tidak membahas chapter. Iya, mudah-mudahan ntar ada waktunya lah. Oke, jangan lupa subscribe, terus like juga kanal-kanal medsos Ruang Ngobrol dan juga OPFCI yang seperti biasa akan ada di deskripsi. Kalau nggak ada ya ketik di search medsos tuh pasti kelihatan nggak? Iya. Oke, thank you teman-teman. Kami undur diri dulu. Sampai ketemu di terima kasih. Pembahasan One Piece berikutnya. Bye bye.